Aku sungguh minta maaf. Saya tidak ingin itu berakhir seperti ini. Kami benar-benar tidak datang dengan niat buruk. Huo Yuhao mencoba yang terbaik untuk menjelaskan kepada Putri Duyung dengan mahkota. Meskipun dia tidak tahu persis statusnya di antara merfolk, dia percaya bahwa dia mungkin Putri Duyung dengan status yang layak, mengingat bagaimana dia telah berkultivasi selama 100.000 tahun. Putri Duyung tidak menunjukkan tanda-tanda pengampunan saat dia balas menatapnya dengan mata penuh kebencian. Huo Yuhao menghela nafas setelah melihat bagaimana sikap ramahnya tidak dibalas oleh Putri Duyung. Dia tahu itu mungkin tidak mungkin untuk membalikkan sikapnya terhadap manusia. Meskipun dia tidak tahu mengapa Putri Duyung sangat membenci manusia, dia tidak peduli, karena dia hanya ingin membawa Tang Wutong ke tempat yang aman. Dia tidak begitu naif untuk percaya bahwa dia bisa menyelesaikan hubungan Putri Duyung manusia yang masam sendirian. Tiba-tiba, Huo Yuhao merasakan ada sesuatu yang salah. Indranya sangat akut karena Eye of Destiny-nya telah terbuka selama ini. Kecepatan di mana bola es naik tiba-tiba menurun, karena sejumlah kecil cahaya yang mulai terlihat di lautan menghilang. Kotoran. Segera, Huo Yuhao memeluk Putri Duyung itu lebih erat ketika hatinya tenggelam. Dia tahu tidak mungkin baginya untuk membunuh saudaranya. Jika dia membunuhnya, sisa binatang jiwa tidak akan pernah membiarkannya pergi. Saat ini, dia bisa merasakan transformasi di dalam air. Namun, dia tidak dapat menentukan dari mana tepatnya mereka berasal. Jika dia tidak dapat mendeteksi sumber transformasi, itu menunjukkan seberapa kuat lawannya. Putri Duyung itu memerah, namun marah pada saat yang sama. Ini adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengan seseorang dari lawan jenis. Dia belum pernah sedekat ini dengan hewan jinak akuatik jantan, apalagi jantan manusia. Aura manusia ini sangat kuat. Kekuatan spiritualnya sangat kuat. Dia mungkin adalah manusia dengan kekuatan spiritual terkuat yang pernah saya temui. Di matanya, Huo Yuhao juga memiliki aroma yang sangat berbeda. Dia tidak memiliki aroma lautan yang sama dengan yang dimiliki teman-temannya, dan ini adalah sesuatu yang cukup menyegarkan baginya. Huo Yuhao menempatkan salah satu tangannya di pinggangnya saat dia melingkarkan tangan lainnya ke lehernya. Namun, Huo Yuhao tidak tahu bahwa wilayah paling sensitif pada tubuh Putri Duyung adalah leher mereka. Jika dia melepaskan tangannya sekarang, dia akan menyadari bagaimana leher Putri Duyung itu memerah. Manusia, tidak mungkin kamu bisa melarikan diri. Energi misterius tiba-tiba muncul ketika Huo Yuhao menyaksikan Putri Duyung di lengannya larut menjadi gelembung dan menghilang. Setelah itu, sepertinya seluruh ruang wilayah ini disegel karena semua aliran air berhenti. Tekanan tak terkalahkan mulai menimpanya dari segala arah. Huo Yuhao hampir tidak bisa menahan napasnya sendiri, dan wajahnya menjadi pucat setelah merasakan peningkatan tekanan. Dia tiba-tiba merasakan kemungkinan kematiannya yang akan datang. Dia tahu dia tidak bisa bertahan lebih lama. Cahaya biru terang tiba-tiba bisa dilihat di tengah air laut. Itu adalah pilar cahaya yang datang dari dasar laut. Tembakan itu mengarah ke Huo Yuhao dan berhenti di suatu daerah sekitar 300 meter darinya dan Tang Wutong. Setelah itu, dua sosok muncul. Salah satunya adalah Putri Duyung yang sama dengan mahkota. Putri Duyung lainnya kebetulan adalah salah satu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Putri Duyung baru ini terlihat sangat aneh. Ukuran dan bentuknya sangat mirip dengan yang memakai mahkota. Namun, mahkotanya berwarna emas. Bahkan, sisik pada ekor ikannya berwarna keemasan. Tekanan besar yang bekerja pada Huo Yuhao datang dari Putri Duyung ini, yang terlihat seperti wanita paruh baya yang cantik. Jika medan perang mereka tidak ada di lautan dan Huo Yuhao dapat bekerja sama dengan Tang Wutong, dia mungkin memiliki peluang melawan mereka. Namun, ia jauh di laut di tanah asalnya lawan. Hampir tidak ada kemungkinan dia bisa melarikan diri hari ini. Dan itu karena dia sudah mengenali identitas Putri Duyung. Hanya ada satu orang di laut yang bisa memiliki kekuatan luar biasa. Salam, Yang Mulia. Meskipun Huo Yuhao mungkin tidak bisa bergerak, dia masih bisa mengirim salam melalui niat spiritualnya. Manusia, mengapa kamu datang ke tanah air kami? Apakah Anda masih ingin mencemari laut kita? Anda telah melukai begitu banyak orang kami. Apakah itu masih belum cukup untuk Anda?
Suara Putri Laut mungkin mengancam, tetapi dia tidak segera menyerang Huo Yuhao. Huo Yuhao memberinya senyum canggung. Maaf, Yang Mulia. Saya benar-benar tidak menyadari apa yang telah dilakukan sesama manusia saya terhadap merfolk. Saya hanya bisa menjamin untuk diri saya dan pasangan saya bahwa kami datang dengan damai. Alasan mengapa kami ada di sini adalah kami berharap dapat mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Jika Anda bersedia memberi saya kesempatan untuk berbicara, saya dengan senang hati akan membiarkan diri saya ditangkap dan berbagi dengan Anda apa yang ingin kami diskusikan. Petik 2. Karena kamu adalah orang yang menguasai laut ini, secara alami kamu harus tahu semua yang terjadi di daerah ini. Dalam hal itu, Anda harus tahu bagaimana kami berdua tidak menyakiti hewan jinak akuatik sepanjang perjalanan kami di Laut Es. Kami benar-benar tidak memiliki niat buruk. Saya percaya bahwa akan selalu ada orang baik dan jahat baik di ras manusia maupun di antara orang merfolk. Meskipun saya tidak berpikir saya orang yang sempurna, saya bisa menjamin bahwa saya datang dengan damai. Petik 2. Princess of the Sea mengerutkan kening saat dia melihat Huo Yuhao. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda berdua masih hidup jika Anda telah melukai orang-orang saya? Katakan untuk apa kau di sini. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk membujuk saya. Petik 2. Huo Yuhao menghela nafas lega. Selama dia memiliki kesempatan untuk berbicara, dia memiliki kesempatan untuk hidup. Namun, Putri Duyung yang mengenakan mahkota perak menyela, "Tidak Ibu, Anda tidak harus memberi manusia yang tercela ini kesempatan lain. Sudahkah kamu lupa? Ketika mereka pertama kali berinteraksi dengan kita, mereka membujuk kita untuk mempercayai mereka dengan kata-kata mereka. Dan apa yang mereka lakukan pada akhirnya? Jika bukan karena mereka, saudara perempuan saya tidak akan." Ketika dia berbicara, dia, yang jelas-jelas Putri Duyung, mulai menangis. Huo Yuhao terkejut melihat bagaimana air matanya mengalir dengan cara yang berkilau sebelum berubah menjadi mutiara bulat putih yang melayang di air laut. "Jangan menangis, anakku. Merobek hanya akan menguras energi hidup Anda. Jangan khawatir. Saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan memastikan mereka membayar atas apa yang telah mereka lakukan." Jelas bahwa Putri Laut sangat menyayanginya. Kotoran. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Huo Yuhao mulai panik. Dia dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwa di tubuhnya ketika dia mencoba untuk membebaskan diri dari kontrolnya. Namun, Putri Laut pasti menyebut tembakan di laut. Selain itu, dia memiliki kemampuan Douluo utama. Sang Putri Laut melambaikan tangan kirinya, dan air laut di sekitar Huo Yuhao mulai mengerut dengan kuat, dan memberikan tekanan besar padanya. Seolah-olah seluruh laut adalah senjatanya. Saat Huo Yuhao mencoba melepaskan kekuatan jiwanya dengan paksa dan menjalankan keterampilan jiwanya, ia merasakan energi spiritual yang kuat menekan laut dan tubuh rohaninya. Ini bukan hanya keterampilan jiwa tipe spiritual, tetapi serangan penekan yang didasarkan murni pada kekuatan spiritual. Sudah lama sejak Huo Yuhao terakhir kali menghadapi lawan yang memiliki kekuatan spiritual yang lebih kuat dari miliknya. Kekuatan spiritual Putri Laut berada di luar imajinasi Huo Yuhao. Mungkin hanya Evil Tyrant yang bisa mengalahkannya dengan kekuatan spiritual. Tidak lama kemudian sensasi tercekik kembali lagi. Huo Yuhao tahu bahwa dia tidak bisa menahannya lagi. Itu terlalu tidak menguntungkan baginya untuk bertarung di laut. Apakah saya benar-benar akan mati di sini? Tidak, tidak mungkin. Saya harus membawa Wutong keluar. Bahkan jika itu mengorbankan nyawaku, aku harus menyelamatkannya. Dalam situasi yang menyangkut hidup dan mati Wutong ini, mata Huo Yuhao tiba-tiba berbinar. Pola sinar matahari di sekitar mata takdir di dahinya mulai bersinar ketika cahaya emas mawar mengubah emas air laut di sekitarnya. Lapisan cahaya mawar emas berkilau di belakang punggung Huo Yuhao saat mata raksasa perlahan terbuka. Huo Yuhao tahu bahwa masih ada sedikit peluang dia bisa selamat dari serangan Putri Laut. Ini karena dia masih memiliki meterai Dewa Bis padanya. Ketika dia akan mati, Ditian pasti akan memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Namun, Tang Wutong tidak memiliki jenis perlindungan yang sama. Es tebal yang mengelilinginya mulai pecah di bawah tekanan besar yang diterapkan oleh Putri Laut. Tekanan akan bertindak seketika pada tubuhnya saat bola es ambruk.
Pada saat itu, bahkan jika ia berhasil tetap hidup, Tang Wutong akan mati di laut. Kembali ketika dia masih dongar, dia sudah meninggalkannya sekali. Huo Yuhao bersumpah untuk menjauhkannya dari bahaya dan tidak pernah menempatkannya dalam bentuk bahaya lagi. Saat keteguhan hati semakin kuat, lautan spiritual Huo Yuhao meledak seperti geyser. Cahaya keemasan yang kuat meluas ke sekeliling dari kepala Huo Yuhao. Mata yang ada di belakang punggung Huo Yuhao juga mulai menjadi kurang ilusi. Awalnya, emas murni itu nampak murni. Tetapi karena semakin material, itu mulai menjadi perunggu, kemudian perak, sebelum akhirnya berubah menjadi emas. Jika Dubusi masih hidup, dia akan mengenali ini sebagai gejala kebangkitan kedua jiwa tubuh. Sebenarnya, kebangkitan emas berarti bahwa itu adalah transformasi tingkat tertinggi dan paling kuat. Hah! Sang putri laut terkejut melihat bagaimana Huo Yuhao mampu melakukan perlawanan terhadap kekuatan rohaninya. Bagaimana manusia ini yang paling banyak berumur 20 tahun dapat memiliki kekuatan spiritual yang begitu kuat? Saya tidak percaya mata saya. Mata putri laut bersinar. Tentu saja, dia tidak akan memberi Huo Yuhao kesempatan untuk melarikan diri. Matanya berubah menjadi biru jernih saat riak biru dilepaskan dari mereka. Gelombang ini bergulir menuju Huo Yuhao dengan cara yang luar biasa. Huo Yuhao jauh lebih lemah dari putri laut ketika datang ke kekuatan jiwa dan kultivasi. Ini semakin diperburuk oleh fakta bahwa mereka bersaing di laut. Satu-satunya cara yang memungkinkan dia bisa bersaing dengannya adalah melalui kekuatan rohaninya. Karena itu, dia hanya bisa menyaksikan riak-riak biru menyelimuti seluruh tubuhnya. Segera, dahi Huo Yuhao memancarkan cahaya mawar emas. Dia seharusnya merasa beruntung bahwa putri laut sekali lagi memilih untuk melancarkan serangan spiritual padanya. Bagaimanapun, orang-orang merfolk terkenal karena kemampuan spiritual mereka. Sekali lagi, tengkorak takdir singa emas 3 mata Huo Yuhao memberinya kekebalan dari serangan spiritual kedua hari itu. Itu mampu memblokir serangan putri laut, dan membeli waktu berharga Huo Yuhao untuk bertindak. Cahaya mulai berkilau di mata takdirnya saat ketiga mata Huo Yuhao berubah warna menjadi keemasan. Sementara serangan putri laut membungkus tubuhnya, ia akan melarikan diri tanpa cedera dan mengejutkan sang putri dengan serangannya. 3 garis cahaya keemasan murni diproyeksikan dari tubuhnya ke air laut. Dalam sekejap mata, cahaya sudah melaju melewati ke 300 meter air laut dan mendarat di tubuh putri laut. Shock spiritual. Itu adalah kejutan spiritual yang dilepaskan ketika dia dalam kondisi 3 mata. Ketika 3 garis emas mendarat di tubuhnya, mata raksasa di belakang punggung Huo Yuhao berkedip dengan cahaya keemasan sebelum menghilang. Detik berikutnya, itu diam-diam muncul kembali di belakang sang putri. Princess of the Sea langsung melemparkan putrinya keluar dari jalan ketika tubuhnya segera berubah warna emas mawar, warna yang sama seperti mata raksasa. Mantra Gatsealing 3 Mata Asura. Ini adalah kemampuan yang sangat kuat yang telah dikembangkan Huo Yuhao pada saat inspirasi ketika jiwa tubuhnya terbangun untuk kedua kalinya. Ini bukan keterampilan jiwa tetapi kombinasi keterampilan jiwanya, kekuatan spiritual, kekuatan jiwa, dan kekuatan takdir dari mata takdir yang diberikan singa emas bermata 3 kepadanya. Itu adalah keterampilan jiwa yang sepenuhnya diciptakan sendiri yang menggabungkan semua hal di atas. Meskipun Princess of the Sea sangat kuat, dia tidak dapat membebaskan diri dari segel mantra Gatsealing 3 Mata Asura. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan spiritualnya untuk mempertahankan diri dari dampak keterampilan jiwa yang kuat ini, dan tidak dapat melepaskan kekuatan apapun ke sekelilingnya. Huo Yuhao langsung dibebaskan dari belenggu. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan menabrak bola es di belakangnya dengan telapak tangan kirinya. Bola es meledak saat jalan tiba-tiba muncul. Dan cahaya keemasan ungu, Tang Wutong, muncul dari bola es. Huo Yuhao meraih tangan Tang Wutong saat mereka berdua berlari ke permukaan. Meskipun mereka berada di laut, Huo Yuhao mengaktifkan alat jiwa terbang kelas 9 di belakang punggungnya karena mempercepat pendakian mereka ke kecepatan yang sangat cepat, mirip dengan ikan berbentuk pisau. Pada saat ini, teriakan menusuk menggema di otak Huo Yuhao. Tatapan Huo Yuhao segera berubah dingin ketika dia melihat ke belakang. Putri Duyung dengan mahkota perak mengejar mereka.
Mata Huo Yuhao segera mengungkapkan keinginannya untuk membunuhnya. Untuk sebagian besar perjalanan mereka tidak mengancam kehidupan binatang buas air. Bahkan, merekalah yang terus-menerus diancam. Pada akhirnya, bahkan Putri Laut telah memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap mereka. Meskipun Putri Laut disegel untuk sementara waktu, putrinya masih terus mengejar mereka ketika dia mencoba untuk menghentikan mereka melarikan diri. Ini membuat Huo Yuhao sangat marah. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Tubuh Huo Yuhao segera memancarkan niat membunuh yang kuat. Pada saat ini, kekuatan Haodong antara dia dan Tang Wutong sudah terbentuk. Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya dan melepaskan Dark Golden Terror Claw menuju Putri Duyung. Seketika, sebuah cakar raksasa muncul pada jarak 100 meter darinya. Cakar itu mampu menghancurkan semua air laut di sekitarnya dengan ketajamannya. Meskipun Putri Duyung itu masih berjarak cukup jauh, dia bisa merasakan ketajaman dan kekuatan cakar. Wajahnya langsung berubah pucat. Sementara merfolk dikenal karena karunia spiritual mereka tidak memiliki kemampuan bertahan yang luar biasa. Meskipun dia adalah Putri Duyung dengan budidaya hampir 100.000 tahun, kemampuan tempur jarak dekatnya relatif lemah. Karena itu, dia ditangkap oleh Huo Yuhao dengan cukup mudah. Karena itu, ketika cakar datang ke arahnya dengan cara menekan, Putri Duyung tidak punya pilihan selain memperlambat ketika dia mengendalikan air laut sekitarnya untuk meningkatkan pertahanannya. Huo Yuhao memanfaatkan kesempatan ini untuk terus berakselerasi dengan Tang Wutong. Namun, cakar itu tidak bertabrakan dengan sang Putri Duyung secara langsung. Itu hanya menyapu secara horizontal sebelum memukulnya karena menghalangi jalannya. Putri Duyung terkejut bahwa pembelaannya tidak ditentang oleh cakar. Tepat ketika dia akan terus mengejar mereka, dia menyadari bahwa Dark Golden Terror Claw mampu mengubah dirinya sendiri di dalam air laut dan mengikutinya. Itu bisa mengikutinya dengan cara yang aneh dimanapun dia mencoba bergerak karena berusaha menghalangi dia untuk mengejar Huo Yuhao dan Tang Wutong. Ini adalah pertama kalinya Putri Duyung bertemu dengan skill jiwa yang hidup bahkan setelah dibebaskan. Apa yang sedang terjadi? Tentu saja, dia tidak tahu bahwa ini adalah hasil dari Huo Yuhao yang telah mencapai tingkat kekuatan spiritual yang tinggi. Kekuatan spiritualnya sudah diberikan bentuk material. Ketika dia meluncurkan Dark Golden Terror Claw, dia telah menyuntikkan sepotong kekuatan spiritual ke dalamnya. Sang Putri Duyung hanya harus meningkatkan kecepatannya dan mengitari cakar untuk melarikan diri darinya. Cakar Huo Yuhao tidak akan bisa mengimbanginya. Bagaimanapun, hanya ada begitu banyak kontrol yang bisa diberikan oleh kekuatan spiritual. Meskipun demikian, cakar yang tampaknya hidup telah secara mental membanjiri Putri Duyung sampai-sampai dia tidak berusaha untuk mencoba dan mengalahkannya. Sementara itu, Huo Yuhao dan Tang Wutong melanjutkan pendakian mereka saat mereka mendekati permukaan air. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua suara percikan keras bisa terdengar saat keduanya muncul dari laut dan terbang langsung ke langit. Tang Wutong memeluk Huo Yuhao saat mereka berhasil kembali ke langit. Saat ini, Huo Yuhao sangat pucat. Setelah meninggalkan lingkungan bertekanan tinggi di laut dalam, mulut dan hidungnya berdarah. Seluruh auranya menjadi jauh lebih lemah. Yuhao, kamu baik-baik saja? Tang Wutong bertanya dengan panik. Huo Yuhao melambaikan tangannya saat dia berusaha meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Hanya saja saya menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual dalam waktu singkat. Jangan khawatirkan aku. Lebih baik kita pergi dengan cepat. Saya tidak berpikir segel saya bisa menahan Putri Laut lebih lama. Petik 2. Bagaimana bisa Huo Yuhao menciptakan Asura Mantra 3 Mata Asura dan melarikan diri dari situasi yang mengancam jiwa tanpa membayar harganya? Kenyataannya, butuh banyak hal baginya untuk mencapai kedua hal itu. Dia hampir kehabisan kekuatan spiritual sekarang. Satu-satunya alasan mengapa ia dapat melanjutkan pendakiannya adalah karena ia hanya memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat dan kuat. Tang Wutong memegang Huo Yuhao di pelukannya saat dia meningkatkan kecepatan penerbangan mereka. Huo Yuhao terengah-engah saat berusaha menekan rasa pusing di kepalanya yang berusaha membanjiri dirinya. Setelah itu, ia mengerahkan kekuatan jiwanya dan mengubah jiwanya.
Mata rohnya langsung digantikan dengan aura Ultimate Ice. Pada saat yang sama, dia memanggil Ratu Salju. Permaisuri Salju dapat merasakan apa yang terjadi di luar, terutama setelah keributan besar di laut spiritualnya. Beberapa arwahnya telah terbangun oleh apa yang telah terjadi. Huo Yuhao mungkin telah membebaskan mereka sekarang jika dia bisa membebaskan beberapa waktu selama pertempuran untuk melakukan hal itu. Namun, tekanan yang diberikan padanya terlalu banyak baginya untuk melakukan hal lain. Setelah permaisuri salju meninggalkan tubuhnya, ekspresinya juga menunjukkan ketidakpercayaannya pada apa yang baru saja terjadi. Dia tidak menyangka putri lautan yang biasanya lembut dan ramah itu begitu tidak manusiawi dan kejam dalam menanggapi Huo Yuhao dan Tang Wutong. Setelah memanggil Ratu Salju, Huo Yuhao memejamkan matanya saat dia membiarkan dirinya jatuh pingsan. Permaisuri salju menoleh ke Tang Wutong sebelum mengangguk. "Wutong, dia hanya pingsan karena energi spiritual yang dia gunakan sangat besar. Mulai sekarang, saya akan mengendalikan tubuhnya dan bekerja sama dengan Anda." Segel Yuhao hanya bisa menahan sang putri untuk sementara waktu. Kemungkinan besar akan ada pertempuran setelah gagal. Akan lebih baik jika aku bisa membujuk putri untuk membiarkan kami pergi. Jika tidak, kita hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menjaga agar kita tetap hidup. Petik 2. Tang Wutong mengangguk saat dia mengungkapkan tatapan yang sama-sama dingin. "Aku akan melakukan yang terbaik untuk bekerja denganmu, Snow Empress." Setelah menyelesaikan kalimatnya, permaisuri salju menyatu kembali ke tubuh Huo Yuhao dan mengambil kendali atas itu. Itu adalah keputusan logis oleh Huo Yuhao untuk memilih Ratu Salju untuk mengambil kendali atas tubuhnya, karena dia adalah roh dengan kekuatan spiritual terkuat. Permaisuri salju segera memanfaatkan kekuatan jiwanya untuk mengangkat tangan kanannya. Cincin di tangan kanannya menyala ketika armor jernih muncul di udara. Set baju besi ini berwarna biru tua. Namun, warnanya sangat berbeda dari warna biru gelap laut. Itu tidak hanya penuh dengan kehidupan, tetapi juga tampaknya memiliki aura primordial. Ketika itu muncul, sepertinya menyebabkan suhu di sekitarnya jatuh. Permaisuri salju mengangkat tangan kirinya dan mengetuk baju zirah dengan lembut. Seketika, baju besi membongkar dirinya menjadi lebih dari 10 garis cahaya berbeda yang menyatu ke tubuh Huo Yuhao. Ini adalah baju zirah lengkap yang terdiri dari beberapa piring yang menyerupai lempengan kristal biru gelap. Setiap piring diukir dengan indah karena sangat cocok dengan tubuh Huo Yuhao. Setelah mengenakan baju besi, tubuh Huo Yuhao tampaknya telah menjadi jauh lebih besar. Setiap piring memantulkan cahaya dari sekitarnya. Dari kejauhan, Huo Yuhao tampak seperti permata safir berbentuk manusia ketika ia memancarkan cahaya biru yang hangat. Permaisuri salju mengendalikan tubuh Huo Yuhao saat dia membantunya mengenakan helm. Pada saat ini, tubuh Huo Yuhao tampaknya memancarkan aura yang sangat dingin. Bahkan Tang Wutong tidak bisa membantu tetapi menggunakan kekuatan jiwanya untuk melindungi tubuhnya dari kedinginan. Permaisuri salju melepaskan tangan Tang Wutong. Bagaimanapun, dia tidak dapat menggunakan tubuh Huo Yuhao untuk melakukan keterampilan fusi jiwa bela diri dan menggunakan kekuatan Haodong dengan Tang Wutong. Pada akhirnya, dia bukan Huo Yuhao. Namun, setelah mengenakan baju besi ini, aura yang dilepaskan Huo Yuhao sudah melampaui Tang Wutong. Ini berarti auranya sudah lebih kuat daripada atlet Dou Luo. Saat Huo Yuhao membuka matanya, orang bisa melihat bahwa matanya sepenuhnya biru. Itu adalah mata Ratu Salju. Aura yang dilepaskannya terus menguat karena terus menjadi lebih kuat. Ya, ini adalah baju besi yang telah diteliti dan dikembangkan dengan susah payah oleh Huo Yuhao dan Xuan Ziwen selama 2 tahun terakhir. Xuan Ziwen telah mengklaim bahwa ini adalah alat jiwa berbentuk manusia super yang tidak dapat diperbaiki, Ichi War God Armor. Seluruh baju besi dibangun dari kristal es ilahi yang dibawa Huo Yuhao waktu yang lain. Ada 2 set baju besi. Salah satunya adalah versi normal, dan yang lainnya adalah yang dikenakan Huo Yuhao saat ini. Versi normal telah diberikan kepada Nan Qiuqiu karena Huo Yuhao tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak kristal es ilahi tanpa bantuan ibunya. Baju besi yang dikenakan Huo Yuhao terbuat dari kristal es ilahi yang berisi roh es. Dengan kata lain, set baju besi ini memiliki energi kehidupan.
Susunan formasi di dalam interior baju besi itu semua diukir dari kristal es ilahi. Mereka semua diselesaikan oleh Huo Yuhao, yang telah menggunakan blade ukiran hantu dan desahan Dewi Beku, Pagi Dew Belati. Tanpa dua item ini, dia tidak akan bisa memotong kristal. Huo Yuhao tidak tahan untuk mengenakan set baju besi ini sepanjang waktu. Karena kultivasinya masih kurang sedikit, dia tidak memiliki kemampuan untuk sepenuhnya mengendalikan kekuatan besar armor. Xuan Ziwen mengatakan bahwa ini adalah salah satu produk paling sempurna yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Semua diagram dan makalah diselesaikan oleh Xuan Ziwen dan Huo Yuhao bersama-sama. Namun, Huo Yuhao melakukan semua pekerjaan, Xuan Ziwen sambil mengawasinya. Xuan Ziwen mengatakan bahwa baju besi ini tidak bisa digunakan oleh orang lain. Tanpa jiwa bela diri Ais Ultimate, tidak ada harapan bagi seorang kultivator untuk mengendalikan baju besi ini setelah memakainya. Pada saat yang sama, Xuan Ziwen telah memperhitungkan faktor pribadi Huo Yuhao ketika merancang Ichi War God Armor. Dia juga telah berhasil merancang sistem kontrol spiritual bahwa aula kemasyarakatan Kekaisaran Sun Moon tidak dapat berproduksi dengan sukses meskipun telah dilakukan beberapa upaya. Fungsi sistem kontrol spiritual ini bergantung pada kemampuan spiritual pengguna yang kuat dan kemampuannya untuk menahan tekanan spiritual. Kriteria ini membuat hampir tidak mungkin bagi orang normal untuk menggunakan baju besi ini. Jika seorang kultivator normal mencoba untuk menghubungkan kekuatan spiritualnya dengan sistem, orang tersebut akan segera mati karena kehancuran laut spiritualnya, atau berubah menjadi orang gila. Armor itu dirancang dengan mempertimbangkan semua pertimbangan ini. Namun, Xuan Ziwen mengakui bahwa dia tidak yakin apakah Huo Yuhao dapat sepenuhnya memanfaatkan potensi alat jiwa kelas 9 ini. Meskipun demikian, setidaknya akan mampu tampil di tingkat alat jiwa kelas 9 top tier. Dengan baju besi ini, ia yakin akan menantang insinyur jiwa kelas 9 manapun di Kekaisaran Sun Moon. Bagian paling mistis tentang baju besi adalah bahan utamanya. Tidak mungkin menemukan baju besi lain dalam sejuta tahun yang dibangun dari kristal es ilahi dengan roh es. Huo Yuhao tidak pernah memakainya karena dua alasan utama. Pertama, dia percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Kedua, dia tidak yakin bisa mengendalikan armor dengan benar. Dia khawatir bahwa dia mungkin akan secara tidak sengaja membunuh binatang buas jika dia memakai Amici War God. Jika itu terjadi, tidak akan ada kesempatan untuk memperbaiki hubungannya dengan merfolk. Setelah itu, baik Tang Wutong dan dia tiba-tiba diangkut ke laut dalam. Karenanya, dia tidak pernah menemukan kesempatan untuk mengenakan baju besi. Tapi sekarang, di bawah kendali Ratu Salju, dia akan mengenakan alat jiwa kelas 9 tingkat atas di luar Tang Sekte untuk pertama kalinya. Ayo pergi. Permaisuri Salju memberi isyarat kepada Tang Wutong. Setelah itu, dia mengaktifkan alat jiwa terbang yang datang bersama dengan baju besi, dan mereka melaju kembali ke arah mereka berasal. Ichi War God Armor adalah alat jiwa berbentuk manusia. Keuntungan terbesar dari alat jiwa berbentuk manusia adalah bagaimana mereka cocok untuk pengguna mereka. Seluruh desain baju besi dikonsep dengan pertimbangan jarak dekat. Ini diperlukan untuk memanfaatkan efek kuat dari kristal es ilahi, serta kekuatan jiwa bela diri Ultimate Ice milik Huo Yuhao. Tentu saja, pertarungan jarak dekat, dalam hal ini, tidak berarti jenis pertempuran fisik semata. Itu hanya berarti pertempuran dalam jarak dekat. Setelah terbang selama beberapa menit, laut di bawah mereka mulai kacau. Gelombang menabrak satu sama lain dengan intensitas yang semakin meningkat ketika air laut mencapai lebih tinggi dan lebih tinggi melawan angin kencang. Permaisuri Salju telah lama meramalkan ini, dan karenanya, dia membawa Tang Wutong lebih tinggi ke langit. Keterampilan kombinasi jiwa bela diri yang kuat bahwa merfolk telah digunakan untuk menggantikan langit dan laut hanya bisa digunakan dalam kisaran tertentu. Di luar kisaran ini, efeknya akan sangat berkurang, atau bahkan dianggap tidak efektif. Saat air laut di bawah mereka terus melonjak, Permaisuri Salju membawa Tang Wutong ke ketinggian 4000 meter. Ini adalah ketinggian yang tidak bisa dicapai oleh anak-anak duyung normal. Ancaman dari teknik kombinasi jiwa bela diri mereka secara alami tidak valid pada ketinggian ini. Princess of the Sea muncul dari laut dengan ekspresi marah di wajahnya.
Dia mengendarai ombak, dengan ekor ikan raksasa di belakang. Putrinya berdiri di sisinya ketika mereka berdua naik ke langit dengan dukungan air laut dan ombak di bawah mereka. Dengan budidaya mereka saat ini, mereka secara alami tidak akan bisa terbang. Juga, ketika mereka meninggalkan air laut, kekuatan mereka akan berkurang secara drastis. Karena itu, mereka harus menggunakan air laut untuk mendukung mereka ke langit. Bagaimanapun, Laut Es adalah lautan luas. Ketika Princess of the Sea menggunakan lebih banyak daya untuk mengangkat dirinya lebih tinggi, lebih banyak uap air akan dilepaskan ke udara, menghasilkan peningkatan kelembaban. Ketika udara menjadi semakin kental dan lembab, keuntungan kecepatan absolut yang dimiliki Permaisuri Es dan Tang Wutong menghilang. Mereka tidak punya pilihan selain memperlambat. Tang Wutong menyadari bagaimana Huo Yuhao dan dirinya sendiri telah meremehkan keluarga merfolk. Mereka mungkin tidak bisa terbang, tetapi mereka masih memiliki beberapa metode untuk melawan entitas terbang. Pada saat ini, garis-garis cahaya abu-abu tiba-tiba melonjak dari permukaan laut saat mereka melaju ke arah Ratu Salju dan Tang Wutong. Meskipun Huo Yuhao dan Tang Wutong telah mengalami denyut jiwa ini sebelumnya, mereka tidak tahu apa itu. Namun, Permaisuri Salju tahu mereka disebut pedang iblis. Mereka adalah jenis ikan yang sangat istimewa. Tubuh mereka sangat tajam dan tangguh. Meskipun mereka mungkin tidak memiliki karakteristik unsur, mereka memiliki kemampuan penetrasi yang luar biasa. Setelah setiap serangan, mereka harus mundur ke laut untuk mempercepat sebelum serangan berikutnya. Sebenarnya, mereka tidak seharusnya bisa menyerang di ketinggian seperti itu. Mereka hanya bisa melakukan setelah Putri Laut telah menaikkan permukaan laut. Permaisuri Salju mengeluarkan dengusan dingin saat dia mengetuk udara dengan tangannya. Elemen air yang kaya di udara juga bermanfaat bagi entitas yang berspesialisasi dalam kemampuan tipe es. Dan Snowy Ultimate Ice. Kepingan salju besar mulai muncul dari udara tipis ketika angin kencang mulai bertiup di langit. Bilah iblis yang baru saja naik ke udara segera diterbangkan oleh angin salju. Mereka tidak dapat mendekati Ratu Salju dan Tang Wutong. Sang Putri Laut jelas terkejut dengan apa yang baru saja dilihatnya. Permaisuri Salju dan dia adalah pemimpin Extreme North. Sementara dia memerintah laut, Permaisuri Salju memerintah Extreme Ice Field Utara. Oleh karena itu, dia pasti melihat Permaisuri Salju mengeksekusi 3 teknik utamanya. Sementara Laut Es pastinya adalah tanah asal dari Putri Lautan, Permaisuri Salju juga dapat berbagi keuntungan tanah asal karena lingkungannya yang dingin. Permaisuri dingin. Bagaimana manusia bisa mengetahui keterampilan Permaisuri Salju? Kecuali Putri Laut tidak bisa percaya bahwa entitas sekuat Permaisuri Salju akan benar-benar menjadi cincin jiwa manusia. Serangan dari laut mulai mereda, dan Permaisuri Salju dan Tang Wutong juga tinggal di tempat mereka. Lagi pula, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk menembus pengepungan, terbentuk dari kerumunan makhluk jiwa akuatik, dipimpin oleh Putri Laut di Lautan Es. Putri Laut, suara jelas Ratu Salju bergema di udara. Dia perlahan turun dari langit saat dia terus menatap Putri Laut, yang mengambang di puncak ombak. Suara ini, kamu. Putri Laut agak bingung ketika dia menatap Huo Yuhao, yang mengenakan baju besi seluruh tubuh. Sebuah proyeksi berkedip ketika Ratu Salju melayang keluar dari tubuh Huo Yuhao sebelum melayang di sampingnya. Setelah itu, mata Huo Yuhao berubah menjadi hijau jade saat Permaisuri Es menguasai tubuhnya. Snow Empress. Setelah melihat Permaisuri Salju dalam bentuk materialnya, Princess of the Sea terkejut luar biasa. Ya, ini aku. Sudah begitu lama sejak kita bertemu. Bagaimana kabarmu? Permaisuri Salju mengangguk dengan sopan. Di Extreme North, sementara Laut Es berada di bawah yurisdiksi Princess of the Sea, entitas terkuat masih adalah Ratu Salju. Oleh karena itu, di antara binatang buas di Extreme North, Permaisuri Salju masih yang terkuat. Princess of the Sea mengerutkan kening. Snow Empress, mengapa kamu ada di sini? Apakah Anda tahu ada apa dengan manusia ini? Tolong jangan bilang kau datang ke sini bersamanya. Petik 2. Permaisuri Salju mengangguk dan berkata, itu benar. Saya datang ke sini bersamanya. Kami berencana mendiskusikan beberapa masalah dengan Anda.
Tapi aku tidak menyangka putri yang biasanya lemah lembut akan begitu agresif untuk menyerang kita secara langsung. Petik 2. Ekspresi aneh melintas di wajah sang putri. Snow Empress, apakah kamu bermaksud untuk membantunya mengucapkan beberapa kata yang baik? Tahukah Anda betapa banyak kerusakan yang telah dilakukan manusia terhadap kita, makhluk buas air, dalam beberapa tahun terakhir? Petik 2. Permaisuri salju tercengang ketika dia bertanya, bagaimana manusia bisa melukai orang-orangmu ketika kalian semua berada di tengah laut es? Maafkan saya, tapi saya benar-benar belum pernah mendengar ini sebelumnya. Petik 2. Sang putri laut menggertakkan giginya dengan marah ketika dia menjawab, manusia telah menyakiti kita selama beberapa tahun terakhir. 2 tahun lalu, beberapa manusia memasuki laut es untuk mencari saya. Mereka sangat kuat, dan kami benar-benar naif karena interaksi kami yang terbatas dengan mereka. Kami tidak akan secara aktif menyerang mereka selama mereka tidak melukai orang-orang kami. Petik 2. Dan ketika orang-orang ini menemukan saya, mereka meminta saya untuk bekerja sama dengan mereka. Saya sangat bingung karena saya tidak tahu banyak hal di mana mungkin bagi manusia untuk berkolaborasi dengan kami binatang buas akuatik. Didorong oleh rasa ingin tahu saya menggali lebih dalam. Petik 2. Manusia-manusia itu memberitahu saya bagaimana mereka berusaha menciptakan metode kultivasi yang sama sekali baru. Metode baru ini akan memungkinkan manusia untuk mendapatkan kemampuan yang mirip dengan cincin jiwa tanpa membunuh binatang buas. Mereka memberitahu saya bagaimana ini berpotensi menyelesaikan konflik dan permusuhan antara binatang buas dan manusia. Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan Putri Laut, mata Tang Wutong membelalak tak percaya. Bahkan permaisuri salju terkejut dengan apa yang baru saja dia dengar. Keduanya saling memandang. Tak satu pun dari mereka berpikir bahwa masalah ini akan sangat rumit. Princess of the Sea melanjutkan, Tuan jiwa manusia sering diminta untuk memburu binatang buas untuk mendapatkan cincin jiwa. Karena kita, makhluk jiwa akuatik, jarang bersentuhan dengan manusia, kita jarang menjadi sasaran perburuan manusia. Karenanya, kami tidak memiliki banyak kebencian atau permusuhan dengan mereka. Jadi, setelah mendengar apa yang mereka katakan, kami menjadi lebih santai ketika kami bertanya tentang perincian rencana mereka. Petik 2. Mereka mengatakan bahwa mereka memiliki kemampuan yang disebut roh. Ketika binatang jiwa yang sekarat menjadi roh, kehidupan mereka akan diperpanjang. Faktanya, semakin kuat jiwa binatang, semakin mirip pula untuk memperkuat jiwa manusia dan memperpanjang hidupnya setelah itu menjadi roh. Sebagai imbalannya, binatang buas juga mampu memperpanjang hidupnya. Selama terus hidup, segala sesuatu mungkin terjadi di masa depan.